Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di suatu malam, sehabis menunaikan sholat isya, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Subhanallah, sungguh indah sekali ciptaanmu, gumam Abu Nawas sambil terus menatap langit yang bertabur kemilau bintang. Sedang asik-asiknya duduk merenung, datanglah beberapa prajurit kerajaan. Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda sekarang juga, kata salah satu prajurit. Malam-malam begini Baginda Raja memanggil saya. Memangnya tidak bisa diundur besok pagi? Tanya Abu Nawas dengan nada kesal. Maaf Tuan Abu, kami hanya diperintah dan Tuan Abu harus ikut dengan kami, jawab si prajurit. Karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tak mau Abu Nawas terpaksa menurutinya. Maka pergilah Abu Nawas bersama beberapa prajurit kerajaan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus menerka-nerka jebakan apa lagi yang akan Baginda Raja berikan. Sungguh sangat keterlaluan. Sampai malam-malam begini masih saja terpikir untuk mengerjai saya, pikir Abu Nawas mulai dongkol. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Ia melihat Baginda Raja sudah duduk menunggunya. Wahai Abu Nawas, kemarilah, ucap Baginda Raja menyambut Abu Nawas. Setelah berdiri di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas bertanya, Ampun Paduka, apa ada sesuatu yang sangat penting sehingga malam-malam begini Paduka memanggil saya? Dengan wajah tersenyum, Baginda Raja menjawab, Begini Abu Nawas, kemarin kan saya habis lawatan ke negeri seberang. Saya punya oleh-oleh buat kamu. Lalu sang raja memberikan bingkisannya kepada Abu Nawas. Dan ketika bingkisan tersebut dibuka, ternyata isinya cincin berlian yang sangat indah. Betapa senangnya hati Abu Nawas. Ia pun merasa bersalah karena sempat berprasangka buruk kepada rajanya. Apakah ada tugas baru yang perlu hamba laksanakan? Tanya Abu Nawas dengan wajah sumringah. Tidak ada Abu Nawas. Saya mengundangmu kemari hanya untuk memberi hadiah. Silahkan kamu bawa pulang, balas Baginda Raja. Dengan hati penuh riang gembira, Abu Nawas pun pamit pulang ke rumah. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke warung tempat ia biasa nongkrong. Ia pun memamerkan cincin berlian kepada kawan-kawannya. Bahkan kemanapun ia pergi, cincin tersebut selalu dipakainya. Dari jauh, cincin berlian yang dipakai Abu Nawas tampak gemerlapan, sehingga menarik perhatian dan rasa kagum orang yang melihatnya. Suatu ketika, Abu Nawas melintas di depan rumah seorang saudagar permata. Sang saudagar begitu terkesima dengan cincin yang dipakai Abu Nawas. Belum pernah kulihat cincin seindah itu. Harganya pasti mahal sekali. Mungkin sekitar 5.000 dinar, pikir saudagar tersebut dalam hati. Karena penasaran, saudagar itu memanggilnya. Wahai Abu Nawas, mampirlah kemari. Abu Nawas lalu diajaknya masuk ke rumahnya dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. Ada perlu apa nih? Tumben sekali menyuruhku mampir, ucap Abu Nawas. Saya ingin tahu Abu Nawas, cincin yang kamu pakai bagus sekali. Di mana membelinya? Tanya si saudagar sambil terus mengamati cincin yang melekat di jari Abu Nawas. Oh ini hadiah dari Baginda Raja, jawab Abu Nawas merasa bangga. Jawaban tersebut semakin menguatkan dugaan si saudagar bahwa cincin berlian yang dipakai Abu Nawas memang amat berharga dan sudah pasti bukan barang palsu.
Jual saja cincinnya padaku. Aku bersedia membayar dengan harga mahal. Bagaimana kalau 2000 dinar? Kata si saudagar membujuk. Namun Abu Nawas menolak dengan menggelengkan kepalanya. Si saudagar terus saja merayu Abu Nawas agar mau menjual cincinnya. Bahkan ia sampai menakut-nakuti Abu Nawas demi mendapatkan cincin tersebut. Sekarang lagi rawan kejahatan, Abu Nawas. Cincin yang kamu pakai bisa saja dirampas penjahat di jalan. Lebih baik kau jual saja padaku, dan uangmu dapat kau belikan apa saja. Abu Nawas orang yang cerdik, tak mudah dikelabui, apalagi sampai tertipu. Ia tahu betul bahwa cincin yang dipakai harganya sekitar 5.000 dinar. Abu Nawas hanya mendiamkan saja tawaran saudagar tersebut. Dari saku bajunya, Abu Nawas mengeluarkan sapu tangan. Lalu digosoknya cincin itu dengan sapu tangan. Makin berkimilaulah cincin berliannya. Melihat itu, si saudagar semakin berhasrat untuk memilikinya. Baiklah Abu Nawas, aku bayar dengan harga 4.000 dinar, kata si saudagar merajuk. Mana boleh, cincin berlian yang indah begini dihargai 4.000 dinar, ujar Abu Nawas yang akan beranjak pergi. Tunggu Abu Nawas, tunggu sebentar. Baiklah, aku tawar dengan harga 5.000 dinar. Tapi saat ini aku hanya punya 4.000 dinar. Beri aku waktu 3 hari, kata si saudagar mencegahnya. Abu Nawas hanya tersenyum lalu pergi meninggalkannya. Ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Nawas untuk memejamkan mata. Cincin berlian masih terpasang di jarinya. Dan saat ia tertidur, ia bermimpi saudagar permata datang dengan membawa uang 5.000 dinar. Melihat uang sebanyak itu, Abu Nawas pun tergiur. Tanpa pikir panjang, diterimanya uang sebanyak itu, lalu Abu Nawas memberikan cincinnya kepada saudagar permata. Begitu girang hatinya memiliki uang 5.000 dinar. Saking senangnya, sampai Abu Nawas berjingkrak-jingkrak sehingga keseimbangan badannya menjadi goyah. Abu Nawas pun terjatuh. Sambil menahan rasa sakit, Abu Nawas segera terbangun. Ternyata ia terjungkal dari tempat tidurnya. Yang pertama-tama ia amati adalah cincin di jarinya. Mengapa cincin ini masih ada di jariku? Padahal uang pembayaran dari saudagar permata sudah saya terima, pikir Abu Nawas merasa heran. Esok harinya ia menceritakan mimpinya itu bukan saja kepada istrinya, tetapi juga kepada tetangga-tetangganya. Bahkan kepada semua orang yang berjumpa dengannya diceritakanlah perihal mimpinya itu. Aku sudah menerima uang pembayaran sebanyak 5.000 dinar, tapi cincinku belum diambil oleh saudagar yang membelinya, ucap Abu Nawas dengan terheran-heran. Mimpi Abu Nawas yang aneh itu segera beredar dari mulut ke mulut. Akhirnya saudagar permata itu pun mendengarnya. Padahal aku belum merasa memberikannya. Kalau begitu, aku berhak mengambil cincin itu, pikir saudagar permata. Bukankah Abu Nawas pun mengaku kalau dia telah menerima uang pembayaran dariku, lanjutnya dalam hati. Saat itu juga ia berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ia langsung berkata, "Hei Abu Nawas, mana cincin berlian yang sudah kubeli?" Mendengar itu, Abu Nawas menjadi kaget. Tapi, sahut Abu Nawas tersendat. "Jangan pura-pura lupa Abu Nawas. Semalam aku sudah membayarmu 5.000 dinar bukan?" kata saudagar itu. "Iya, betul. Tapi ada 2 hal yang masih harus kita sepakati. Pertama, harga 5.000 dinar itu masih terlalu murah. Genapilah jadi 6.000 dinar. Kedua, karena cincin permata itu pemberian Baginda Raja, serah terima cincin itu harus disaksikan pula oleh Baginda.
Dengan kesaksian Baginda, engkau pun pasti akan yakin bahwa cincin itu memang benar-benar pemberian Baginda Raja, ujar Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, nanti di hadapan Baginda Raja aku tambah 1000 dinar, timpal saudagar itu. Setelah Abu Nawas bersiap-siap, mereka berdua lalu berangkat menuju istana menghadap Baginda Raja. Di tengah perjalanan, si saudagar merasa heran dengan penampilan Abu Nawas. "Mengapa jarimu kau balut dengan sapu tangan?" tanya si saudagar. "Tempo hari kan kamu memperingatkan aku kalau sekarang lagi rawan kejahatan. Aku khawatir ada penjahat yang akan merampas cincinku. Makanya aku tutupi cincinku dengan sapu tangan," balas Abu Nawas. "Betul itu Abu Nawas, saya sangat setuju," kata saudagar tersebut membenarkan. Sesampainya di istana, Abu Nawas dan saudagar permata segera menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya ingin menjual cincin yang Paduka berikan," kata Abu Nawas membuka percakapan. "Kenapa mau kau jual? Dan kepada siapa kau menjualnya?" tanya Baginda Raja. "Itu hak saya Paduka. Bukankah Paduka sudah memberikannya padaku? Saya mau menjualnya kepada saudagar permata di samping saya." Iya, terserah kamu. Itu memang sudah hak kamu," ujar Baginda Raja. Abu Nawas lalu membuka balutan sapu tangan di jarinya. Kemudian ia menunjukkan cincinnya kepada Baginda Raja. "Bukankah cincin ini pemberian Paduka?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja terkejut melihat cincin yang terpasang di jemari Abu Nawas. Terlebih lagi si saudagar permata. Sebab cincin yang dipakainya kali ini terbuat dari tembaga dan agak sedikit berkarat. "Bukan itu cincin yang mau saya beli, tapi cincin berlian pemberian Baginda Raja," protes si saudagar. "Inilah cincin pemberian Baginda Raja. Kalau tidak percaya, silahkan tanya sendiri," timpal Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja hanya tersenyum. Macam-macam saja akal Abu Nawas, pikir Baginda Raja. Cincin tembaga itu juga memang pemberian dari Baginda Raja, tapi sebelum ia memberikan hadiah cincin berlian. "Betulkah ini cincin pemberian Paduka?" tanya saudagar permata. "Iya benar, itu cincin pemberianku," jawab Baginda Raja. Mendengar itu, saudagar permata menjadi gemetaran. "Sesuai perjanjian, kau akan membayar 1000 dinar di hadapan Baginda Raja. Mana uangnya? Berikan padaku," pinta Abu Nawas. "Tapi," kata si saudagar permata tak percaya. "Tepati janjimu. Kamu harus membayar 1000 dinar kepada Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Saudagar itu terpaksa mengeluarkan uang 1000 dinar. Tanpa berkata sepatah kata pun, diberikannya uang itu kepada Abu Nawas, lalu ia pun melangkah pergi. "Hei, tunggu dulu," seru Abu Nawas. "Kenapa cincinnya tidak kau bawa?" teriaknya. Saudagar permata itu tak mau menoleh. Ia merasa sangat kesal telah dikerjai Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.